Halo, saya Frankie. Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Good Night Mommy, yang menceritakan dua bocah yang kebingungan dengan sikap ibunya yang tiba-tiba kasar setelah melakukan operasi wajah. Film ini diawali dengan sosok dua anak yang bermain di sebuah taman. Nama mereka berdua Elias dan Lucas. Mereka berdua terlihat bersaudara di bawah tanah yang agak bergelombang dan bersama-sama main di hutan di sebuah desa kecil pertanian. Pada hari itu, ibu mereka pulang dari kota. Setelah suntuk bermain seharian, mereka berdua pulang ke rumah dan menghampiri ibunya. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat wajah ibunya yang dililit perban. Dan dapat kita simpulkan, ibu mereka telah melakukan operasi wajah. Ibu mereka melihat mereka berdua nampak kotor, memerintahkan mereka berdua mandi dengan bernada kasar. Di kamar mandi, mereka berdua berbincang tentang keanehan ibu mereka. Nampak agak marah dalam berbicara, bukan seperti biasanya. Lalu, habis mandi, mereka berdua nampak diberikan makanan untuk makan sore. Namun, ibunya hanya memberikan makanan dan minuman hanya kepada Elias. Terlihat Lucas tidak dihiraukan oleh ibunya, serta tidak pernah diajak bicara. Karena merasa kasihan, Elias memberikan minumannya kepada Lucas. Scene pun berganti di sebuah ruang tamu, nampak mereka bermain tebak-tebakan. Namun, lagi-lagi Lucas tampak tidak diajak bermain, hanya Elias saja yang dihiraukan oleh ibunya. Pada malam hari, sebelum tidur, mereka berdua bermain handphone. Namun, setelah itu ibu mereka datang dan memarahi mereka berdua dengan nada yang tinggi. Ibu mereka meminta agar mereka berdua tidak menerima tamu serta tidak memasukkan segala barang atau hewan dari luar dan meminta mereka segera tidur agar ia bisa beristirahat. Di tengah malam, Elias terbangun. Lalu, ia berjalan menuju kamar mandi. Namun, di situ ia melihat ibunya yang nampak seram memakai perban. Elias langsung terkejut dan segera pergi ke kamarnya. Elias masih beruntung ibunya tidak mengetahui keberadaannya. Singkat cerita, esokan harinya mereka bermain sebagaimana anak kecil pada umumnya. Tetapi, ibunya selalu melihat mereka dengan tatapan sinis seolah membenci. Siang, di sebuah kuburan, mereka berdua bermain di sana. Tak disangka, ada suara kucing di dalam ruang kuburan itu. Kuburan tersebut dipenuhi dengan banyaknya kerangka manusia. Mereka berdua pun membawa kucing tersebut ke dalam rumah. Walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui ibunya. Namun, tiba-tiba, ibu mereka datang memeriksa kamar. Untungnya, kucing itu disembunyikan ke dalam kardus sehingga tidak terlihat oleh ibunya. Tetapi, ibu mereka menemukan sebuah korek api yang membuatnya marah kepada Elias. Tanpa terlalu mendengarkan alasan Elias, ia mencoba menyiksa Elias. Lalu, keluar kamar dengan marah. Pada malam hari, mereka berdua melihat ibunya berjalan ke tengah hutan. Lalu, ibunya pun melepaskan seluruh pakaian dan ternyata itu semua hanyalah mimpi dari Elias. Di sini juga terungkap bahwa Elias juga memelihara kecoa yang ia bawa dari hutan. Hal ini ia lakukan sebelum ibu mereka berubah. Lalu, mereka berdua membawa kecoa itu ke kamar ibunya dan meletakkan kecoa tersebut. Kemudian, kecoa itu masuk ke dalam mulut ibunya. Di pagi hari, karena merasa ada keanehan pada ibunya, mereka berdua mencoba menyelidiki dengan membuka sebuah album foto. Ditemukan di sebuah foto yang menunjukkan ibu mereka bersama dengan seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Hal itu menambah kecurigaan bahwa yang di rumah bukanlah ibu mereka. Di sini juga mereka memberanikan diri melihat laptop ibunya. Ketika itu,
mereka melihat postingan iklan rumah yang dijual dan rumah itu sangat mirip dengan rumah mereka. Hal ini membuat mereka sangat mencurigai bahwa ibu mereka palsu dan hanya ingin mencari keuntungan dari penjualan rumah. Setelah kembali ke kamar, mereka tidak menemukan kucing peliharaan mereka. Elias dan Lukas pun akhirnya mencari-cari keberadaan kucing tersebut sambil berhati-hati, dan setelah ditelusuri, kucing tersebut telah tewas di dalam sebuah basement. Mereka berdua akhirnya menuduh yang melakukan perbuatan tersebut adalah ibunya. Sebagai bentuk protes, mereka meletakkan kucing itu ke dalam akuarium dan menunjukkannya di ruang tamu. Ibunya yang melihat tersebut langsung marah. Elias selalu mengatakan bahwa ia bukanlah ibu mereka. Dengan nada marah, ibunya menyeret Elias dalam kamar dan meminta Elias mengatakan ia adalah ibunya. Lalu, ia juga melarang Elias berbicara dan bertemu dengan Lukas. Jika hal ini terulang lagi, Elias akan lebih dihukum ibunya. Akibat hukuman tersebut, Lukas merasa sedih. Kemudian, Elias dengan anehnya pergi ke kamar ibunya dengan membawa sebuah cutter, lalu merobek perut ibunya dan keluar kecewa yang begitu banyak di perutnya. Namun, ternyata itu semua hanyalah mimpi dari Elias. Keesokan harinya, ibu mereka datang ke kamar mereka dan telah membuka perbannya. Ibu mereka meminta maaf atas segala perilaku dan ia berharap dapat berbaikan kembali dengan Elias. Namun, mereka berdua nampak masih dalam keadaan marah kepada ibunya dan menaruh curiga bahwa ia bukanlah ibu mereka. Setelah itu, mereka pun kabur dari rumah dengan berlari tak tentu arah. Namun, akhirnya perjalanan mereka pun berujung ke sebuah gereja. Mereka pun bertemu dengan seorang pendeta dengan Elias sebagai pembicara. Ia mengadukan semua perbuatan ibunya. Pendeta ini pun membawa keduanya kembali ke rumah dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun, ibu mereka menjawab semua hal itu hanya dilebih-lebihkan oleh Elias. Singkat cerita, pada malam hari mereka berdua memasuki kamar ibunya dan mengikat seluruh tangan dan kaki ibu mereka. Terbangun di pagi hari, ibunya sangat terkejut ketika ia dalam keadaan terikat. Elias pun menanyakan di mana ibu mereka yang asli. Ibunya pun menjawab bahwa ia adalah ibu mereka. Lalu, Elias menunjukkan sebuah foto yang menunjukkan dua wanita yang sangat mirip. Ibunya beralasan bahwa wanita itu teman waktu masa muda dan ia selalu memakai pakaian yang sama dalam berkegiatan dengannya. Karena rasa kasihan, Elias ingin mencoba melepaskan ikatan tersebut. Namun, hal itu dihalangi oleh Lukas. Elias pun kembali tidak mempercayai bahwa itu adalah ibu mereka. Lalu, mereka pun menyiksa perempuan itu agar mengakui keberadaan ibu mereka yang sebenarnya. Berselang waktu, tiba-tiba datanglah dua anggota PMI yang ingin meminta sumbangan. Pada awalnya, mereka curiga dengan suara-suara aneh yang berada di kamar. Namun, saat itu Elias yang berdapatan dengan mereka mengatakan bahwa ibunya sedang keluar rumah. Karena Elias ingin anggota PMI itu pergi dengan cepat, ia pun memberikan sejumlah uang. Di saat itu, ibu mereka berteriak minta tolong. Mereka pun tidak mendengarnya. Merasa ibunya terlalu berisik, mereka pun kemudian melem mulut ibunya agar tidak bicara lagi. Karena sudah terlalu sore, mereka pun melepaskan rekatan lem dari mulut ibunya menggunakan gunting hingga mulutnya berdarah. Namun, saat itu Elias memberikan pertanyaan kepada ibunya tentang lagu kesukaan Lukas, tetapi jawabannya salah sehingga mereka kembali menyiksa ibu mereka. Karena rasa kasihan, Elias selalu melepaskan ikatan ibunya, tapi dengan segera ibunya kabur dan kemudian saat terbangun dari pingsannya, ternyata Elias sudah menyiapkan semacam ritual. Dan disinilah terungkap fakta dari percakapan mereka bahwa Lukas sudah lama tiada, yang diakibatkan oleh ulah Elias, dan semua yang dilakukan Elias kepada ibunya adalah hasutan dari Lukas. Kemudian Elias pun membakar seisi rumah dengan ibunya yang terperangkap di dalam rumah hingga menyerit kesakitan.
Scene pun beralih di mana mereka bertiga berkumpul kembali dan film pun berakhir. Film ini membuat kita berspekulasi dari berbagai sudut pandang. Namun menurut saya, Elias inilah yang masih memiliki ikatan batin dengan Lukas yang telah tiada, karena mereka memang anak kembar. Sehingga ibunya sendiri awal film tidak menghiraukan Lukas, karena memang sebenarnya Lukas tidak ada. Makanya ibunya sering menatap keanehan Elias. Dan juga mungkin ibunya yang ingin menjual rumah itu karena ingin melepaskan Elias dari bayang-bayang saudaranya. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah janganlah bersikap kasar kepada anak Anda, sampai-sampai ia mengira ia adalah anak kampang. Saya Frankie, sekian terima kasih.